Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi. Mari saudara, kita mau mengawali lagi hari yang baru ini dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bangga jadi umat-Mu Tuhan. Kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami jadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan sedang nyatakan, bahkan Tuhan akan nyatakan lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami mau lagi mengawali hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru setiap pagi. Kasih anugerah-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, beracaralah dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taat Tuhan, kami mau mendengar, kami mau dibentuk, kami mau diolah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka mulut kami, memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Kasih yang kuterima Amin Tuhan. dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Kasih Tuhan, kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap
kuasamu tercurah, biar hikmatmu tercurah, biar kasihmu tercurah. Bawa kami mendekat lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kau yang sucikan kami Tuhan, Kau yang kuduskan, Kau yang layakkan kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan ku ingin Amin, ya mengenalmu Tuhan. Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Amin Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, karena semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh haleluya, kami mau menyembahmu, kami rindukan Engkau lebih lagi, kami rindu mengenalmu, kami rindu terus ada di dekatmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari Tuhan, biar kasih-Mu melingkupi kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kasih-Mu yang terus mengalir Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, biar hadirat-Mu memuaskan kami semua Tuhan. Oh haleluya, biar kasih-Mu penuhkan setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Kau yang jamah setiap kami anak-anak-Mu pagi ini Tuhan.
Biar kasih-Mu melingkupi kami, biar kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Sekarang bayar, 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 masih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan, buat lawatan-Mu. Kami percaya saat kami menaikkan setiap pujian kami ya Tuhan, Ya, Yesus. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang bertahta ya Tuhan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Ya, setiap Yesus. pertolongan-Mu ya Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Terima Tuhan kasih, bahwa Yesus. anugerah-Mu akan terus menyertai Haleluya. sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Di hari-hari yang akan datang, Engkau yang akan terus memberkati kami, Engkau yang akan terus menolong kami ya Tuhan. Amin, Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Lewat Ya, setiap apa yang Yesus. terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Amin, percaya Tuhan. Engkau ikut turut campur tangan ya Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Amin. Engkau merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan tolong biar dari mulut kami, dari hati kami ya Tuhan, boleh terus keluar satu ucapan syukur ya Tuhan, Ya, yang Yesus. menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Tuhan, yang terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya, Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ya, Tuhan. Tuhan Saat ini Tuhan kamu siapkan hati kami, Kau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Terima Tuhan kasih, tolong Tuhan supaya Yesus. kami boleh mengerti ya Tuhan setiap apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya, Biar setiap Yesus. benih-benih firman-Mu ini boleh berbicara dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Ya, Sehingga kami Tuhan. boleh semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan kami mau Yesus. sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi mau sama-sama merenungkan firman. Kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat apakah aku berdoa dengan sukacita, saudara ya. Dan sepanjang bulan ini kita akan lihat satu tema besar ini, bersukacitalah dari kitab Filipi ini, saudara ya. Pagi ini kita akan melihat satu judul yang mungkin jarang kita dengar, saudara ya. Yaitu apakah aku mengalami kasih mesra Yesus Kristus. Kasih mesra Kristus Yesus, saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Filipi 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kalau boleh dikatakan saudara, surat Filipi ini memang judul atau tema besarnya adalah bersukacitalah. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa surat Filipi ini surat yang begitu romantis, saudara ya. Kata-kata kasih mesra ini diulangi sampai 2 kali di Fatsal yang pertama dan di Fatsal yang kedua. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis dari dalam penjara, saudara ya. Tetapi temanya adalah bersukacitalah. Mengapa Paulus bisa bersukacita sedemikian kuatnya, saudara ya? Salah satunya kita akan sama-sama lihat pagi ini adalah karena Rasul Paulus ini benar-benar sudah mengalami kasih mesra Kristus Yesus, saudara ya. Sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, itu hanya lokasi untuk tubuh jasmaninya, saudara. Tetapi hatinya, rohnya, manusia rohaninya, itu dia tetap ada di dalam kasih mesra Kristus Yesus. Sehingga dia dari dalam penjara, dia terus mendoakan jemaat-jemaat, saudara ya. Dia terus menyebutkan nama mereka satu persatu. Seperti yang kemarin kita sudah sama-sama lihat, saudara. Mengapa? Karena inilah orang yang sudah mengalami
kasih mesra Kristus Yesus, saudara. Ketika orang itu betul-betul ada di dalam pelukannya Tuhan, dia tidak lagi dikhawatirkan oleh keadaan sekelilingnya, saudara ya. Luar biasa sekali. Dalam terjemahan yang lain, saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, karena aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Kata-kata ini ditulis, aku itu ada di dalam pelukannya Tuhan Yesus, saudara ya. Di dalam bowelnya Jesus Christ, saudara ya. Artinya apa? Di dalam pelukan yang terdalam, sehingga seringkali orang mengatakan sampai orang itu kalau dipeluk dengan begitu erat, mereka itu bisa mendengarkan denyut jantungnya, saudara ya. Misalnya seperti suami memeluk istri, istri memeluk suami. Saking eratnya tuh katanya bisa sampai mendengarkan denyut jantungnya, saudara ya, degup jantungnya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Haleluya. Saudara, orang yang betul-betul sudah merasakan kasih mesranya Tuhan Yesus ini, saudara, dia akan dimampukan untuk mengasihi jemaat. Dia akan dimampukan untuk berdoa dengan penuh kasih, mendoakan orang-orang yang ada, mengasihi jemaat-jemaat, mengasihi domba-domba, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena kita lebih dulu merasakan, mengalami, menikmati kasih mesranya Kristus Yesus. Kalau kita ingat, saudara, dalam kitab Yohanes, Tuhan sudah pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Saat itu dikatakan begini, tinggallah di dalam aku. Nah, saudara, dan aku di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Saudara, kata-kata ini begitu dalam, luar biasa, saudara ya. Artinya apa? Tuhan itu ingin kita semua umatnya itu ada di dalam Dia. Dipeluk begitu erat, saudara. Ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita betul-betul hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Dikatakan ayat berikutnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini saudara, orang yang sudah betul-betul mengalami kasih mesranya Kristus Yesus, in the bowel of Jesus Christ, betul-betul di dalam Kristus Yesus. Tanda yang pertama, orang itu akan bisa mendoakan orang lain dengan kasih Kristus, dan orang itu juga dikatakan di ayat ini, orang itu akan berbuah-buah, saudara ya. Karena apa? Dia mengalami kasih mesranya Kristus Yesus. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Ternyata inilah, saudara ya, rahasia terdalam sukacita sejati. Jadi cocok, saudara, seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Sekalipun di dalam penjara, sekalipun nanti kita akan juga lihat sama-sama, saudara, bahwa Rasul Paulus itu sudah sampai di penghujung kehidupannya, saudara ya. Tetapi Rasul Paulus bisa terus bersukacita. Memang betul seperti ayat ini, saudara, dikatakan apa? Ketika orang itu tinggal di dalam Kristus, dia betul-betul di dalam pelukan yang tererat dari Kristus Yesus, saudara. Apa hasilnya? Sukacitanya itu jadi penuh, saudara ya. Tidak ditentukan sukacitanya, tidak dipengaruhi oleh keadaan fisiknya, sekalipun ada di dalam penjara. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, kita kembali lagi ke kitab Filipi, saudara ya. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Dikatakan begini, ini adalah doanya Rasul Paulus yang dihasilkan dari kasih mesranya Kristus yang dialami oleh Paulus. Dikatakan begini, dan inilah doaku, kata Rasul Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi ternyata ketika kita betul-betul mengalami kasih Kristus, itu ada kerinduan untuk bertumbuh, saudara ya. Karena apa? Kita rindu seperti lagu yang tadi kita sudah sama-sama nyanyikan. Ku rindu mengenalmu lebih lagi dan lebih lagi. Kalau kita betul-betul mengalami kasih Kristus, kita rindu untuk tenggelam lebih dalam lagi, mengenal lebih lagi. Sehingga Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi apa? Aku rindu semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan, dalam segala pengertian, ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu
suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Luar biasa. Doanya Paulus buat jemaat di Filipi bukan sekedar supaya mereka kaya raya, atau mereka diberkati dalam pekerjaannya, atau mungkin mereka sukses dalam usahanya, dalam pelajarannya di sekolah, dan yang lain-lain. Tentu itu hal-hal yang indah, saudara. Tetapi ternyata yang menjadi fokus seorang yang betul-betul mengalami kasih mesranya Kristus Yesus, doanya apa? Dia berdoa kepada jemaat di Filipi supaya mereka mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, terus bertumbuh dalam pengertian. Mereka bisa hidup suci dan tak bercacat. Karena apa? Rasul Paulus ini betul-betul sudah mengalami kasih mesranya Kristus Yesus. Jadi saudara, orang yang betul-betul mengalami kasihnya Kristus, dia punya satu kerinduan untuk melihat pertumbuhan dan kekudusan. Karena itulah perkara yang kekal. Masalah di dunia ini, kaya raya atau hidup penuh dengan berpada, itu tidak jadi soal, saudara. Kenapa? Karena ketika orang ada di dalam kasih Kristus Yesus, saudara, dia akan terus bersuka cita, tidak peduli apapun keadaan fisiknya di dunia ini, karena dia betul-betul mengalami kasih yang mulia itu, saudara ya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 117. Fatsal ini sungguh luar biasa, saudara ya, karena ini fatsal Mazmur, fatsal yang paling pendek, saudara ya, hanya 2 ayat saja. Tetapi di situ ada satu kata-kata yang tidak ditemukan di Mazmur yang lainnya. Ayat 2 dikatakan, kasihnya hebat atas kita. Saudara, ketika pemazmur itu betul-betul mengalami kasihnya Allah itu yang luar biasa. Sudah cukup 2 ayat selesai, saudara ya. Dia tidak perlu tambah banyak-banyak lagi. Dia cuma terkagum-kagum. Dia ajak semua jemaat, ayo puji Tuhan. Karena apa? Kasihnya hebat atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kasih mesranya Kristus Yesus, seperti apa yang dikatakan Daud juga, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku tidak ingin apa-apa lagi yang lainnya. Karena apa? Aku sudah menemukan kasih mesranya Kristus, kasih mesranya Sang Gembala Agung. Sebab itu mari saudara, biar apa yang menjadi doa pemazmur dalam Mazmur 117 ini juga menjadi doa kita semua. Kita boleh sama-sama merasakan, bukan hanya sekedar tahu kalau kasih Kristus itu hebat, tetapi biar kita sama-sama bisa merasakan, Tuhan betapa hebat kasih-Mu atas kami, itu lebih dari segalanya. Oh haleluya. Mari kita sama-sama baca, kita amenkan, dan kita berdoa biar kasih Kristus yang hebat, yang mesra itu juga bisa kita alami, kita rasakan, sehingga kita punya sukacita yang sempurna. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami mau mengamenkan sama-sama betapa hebat kasih-Mu atas setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat teladan dari Rasul Paulus, dari pemazmur, juga dari pahlawan-pahlawan iman di dalam kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami semua untuk kami boleh memandang kepada kasih-Mu, merasakan, mengalami kasih mesra-Mu yang begitu hebat. Itu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melihat kasih-Mu lebih lagi. Kami mau tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Biar sukacita itu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan di akhir zaman ini, kami berdoa pagi ini Tuhan, biar kami terus tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tidak peduli seberapa sulit akhir zaman ini akan terjadi Tuhan, tetapi kami percaya ketika
kami di dalam Engkau. Sukacita kami penuh karena kami mengalami kasih mesra-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang hebat atas kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan, mengajari, menopang kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami. Kami sudah merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami sekarang mau berdoa dengan penuh kasih mesra Kristus untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau ada saudara yang tahu, mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, mari doakan dengan penuh kasih, dengan penuh iman. Tuhan Yesus, pagi ini kami lagi satukan hati kami sama-sama Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebab itu pagi ini dengan penuh iman kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan itu dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini kami juga lagi mau berdoa, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keperluan, dalam kebutuhan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kisah hidup kami, setiap pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang paling peduli, Engkau Allah yang paling mengerti, Engkau Allah yang paling mengasihi kami. Kami tidak mau dihanyutkan dalam kekhawatiran karena kami percaya Engkau Allah yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan visa Tuhan. Kami teringat buat mereka yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami teringat Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usahanya, buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak Tuhan, buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun juga yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu indah, tepat pada waktu-Mu yang ajaib. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami juga lagi mau berdoa buat setiap keluarga kami, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami mau memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar kasih dari surga terus melimpah. Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan. Biar pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata penuh anugerah, kata-kata hikmat mengalir Tuhan. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan untuk jadi pemersatu, pendamai di tengah keluarga kami masing-masing. Dan pagi ini kami juga teringat Tuhan buat setiap orang tua yang sedang bergumul dalam mendidik anak-anaknya Tuhan. Tuhan yang tahu setiap apa yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa hikmat tercurah Tuhan. Biar urapan-Mu tercurah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mampukan setiap orang tua untuk boleh mendidik masing-masing anaknya dalam takut akan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau setia beribadah, setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati gembala sidang, berkati pemimpin-pemimpin di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala apa yang menjadi program kerja, agenda-agenda yang ada,
kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mencukupkan segala apa yang diperlukan, dibutuhkan gereja-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jiwa-jiwa baru. Mari Tuhan yang terus kirimkan, tambahkan jiwa-jiwa baru. Tambahkan bilangan orang-orang yang mau mendengar berita Injil, yang mau menerima anugerah keselamatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Pakai kami semua Tuhan untuk boleh menjangkau orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, juga yang sedang liburan hari-hari ini, Tuhan yang sertai semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya ya Tuhan kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam nanti lewat Zoom, juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.